Hukum keesaan ketuhanan, Law of Divine Oneness, adalah fondasi utama dari semua hukum alam semesta lainnya. Hukum ini menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta saling terhubung pada tingkat yang paling dalam, baik secara energi, niat, maupun keberadaan. Artinya, setiap pikiran, tindakan, dan niat kita memiliki dampak terhadap keseluruhan sistem kehidupan, tidak hanya terhadap diri kita sendiri. Dalam prinsip ini, tidak ada hal yang benar-benar terpisah. Setiap atom dalam diri kita terhubung dengan seluruh ciptaan. Kesadaran akan keterhubungan ini dapat menjadi sumber kedamaian batin yang mendalam. Bahkan, penelitian ilmiah menunjukkan bahwa individu yang meyakini adanya kesatuan dan keterhubungan dalam alam semesta cenderung memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi terlepas dari latar belakang agama mereka. Untuk mengaplikasikan hukum ini dalam kehidupan sehari-hari, penting bagi kita untuk menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi kolektif dan bahwa kita memiliki kekuatan untuk memengaruhi dunia melalui pikiran, niat, dan perbuatan yang sadar. Hukum getaran, Law of Vibration, mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta terdiri dari energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Tidak ada satupun hal di alam ini yang benar-benar diam atau statis. Semuanya senantiasa bergerak, bergetar, dan menarik atau menolak sesuatu sesuai dengan frekuensinya. Konsep ini menjelaskan mengapa kita kerap merasa nyambung dengan seseorang atau situasi, sementara dengan yang lain terasa berbeda frekuensi. Ketika kita bergetar pada frekuensi rendah yang dapat disebabkan oleh pikiran negatif, trauma, atau lingkungan yang tidak sehat, maka kita lebih cenderung menarik situasi, orang, dan pengalaman yang selaras dengan frekuensi tersebut. Sebaliknya, saat kita meningkatkan frekuensi diri melalui meditasi, pengembangan diri, rasa syukur, dan penyembuhan emosi, maka kita akan lebih mudah menarik dan mempertahankan pengalaman hidup yang positif. Oleh karena itu, jika kita ingin menerima lebih banyak cinta, kebaikan, atau kelimpahan dalam hidup, kita harus terlebih dahulu menjadi resonansi dari kualitas-kualitas tersebut. Mengubah frekuensi kita adalah kunci untuk menyelaraskan hidup dengan apa yang benar-benar kita inginkan. Hukum korespondensi, Law of Correspondence, menyatakan bahwa pola-pola yang terjadi dalam kehidupan luar kita mencerminkan apa yang berlangsung di dalam diri kita. Prinsip ini mengajarkan bahwa dunia eksternal adalah cerminan dari dunia internal, terutama pikiran bawah sadar yang seringkali terbentuk melalui pengalaman masa kecil, pengaruh keluarga, atau kebiasaan berulang yang tidak disadari. Jika kita merasa kehidupan seringkali stagnan, penuh konflik, atau tidak berjalan sesuai harapan, maka itu bisa menjadi sinyal bahwa ada pola bawah sadar yang perlu disadari dan diubah. Misalnya, seseorang yang selalu merasa ditinggalkan dalam hubungan bisa jadi tanpa sadar membawa pola keterikatan atau ketakutan kehilangan dari masa lalu. Atau seseorang yang terus-menerus mengalami kesulitan finansial mungkin memiliki pola konsumsi yang tidak sehat dan kepercayaan terbatas terhadap kelimpahan. Dengan menyadari dan mengubah pola ini secara sadar, kita dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Perubahan kecil dalam pikiran dan kebiasaan dapat membentuk pola hidup baru yang lebih selaras dengan tujuan dan kebahagiaan sejati. Hukum tarik-menarik, Law of Attraction, adalah hukum yang sangat populer yang menyatakan bahwa kesamaan menarik kesamaan. Dalam konteks ini, energi dan fokus yang kita berikan pada sesuatu akan menarik hal serupa ke dalam hidup kita. Pikiran, emosi, dan keyakinan kita memancarkan frekuensi yang kemudian memengaruhi apa yang kita alami di dunia nyata. Ketika kita berfokus pada rasa syukur, cinta, dan kelimpahan, kita akan menarik lebih banyak situasi yang mencerminkan energi tersebut. Sebaliknya, jika kita terus-menerus berfokus pada kekurangan, rasa takut, atau ketidakpuasan, kita juga akan menarik lebih banyak pengalaman yang memperkuat perasaan itu. Hukum ini sebenarnya adalah ekspresi dari hukum getaran dalam bentuk tindakan. Seringkali orang merasa takut bahwa pikiran buruk akan membawa bencana, namun sesungguhnya alam semesta tidak menghukum. Apa yang kita alami adalah cerminan dari frekuensi yang kita pancarkan. Untungnya, kita selalu punya kekuatan untuk memilih kembali pikiran dan emosi yang kita fokuskan, sehingga kita bisa menciptakan kenyataan yang lebih mendukung pertumbuhan, cinta, dan kelimpahan. Menyadari bahwa kita adalah magnet bagi pengalaman hidup kita adalah langkah awal yang penting dalam merancang kehidupan yang lebih selaras dengan impian kita. Hukum tindakan yang diilhami, Law of Inspired Action,
menekankan bahwa untuk mewujudkan impian dan tujuan hidup, kita tidak cukup hanya berpikir positif atau memvisualisasikan hasil yang diinginkan. Kita juga harus bertindak. Namun, tindakan yang dimaksud di sini bukan sembarang tindakan, melainkan tindakan yang muncul dari dorongan hati dan intuisi, sebuah dorongan yang terasa selaras dengan diri kita yang terdalam. Hukum ini bekerja beriringan dengan hukum tarik-menarik. Setelah kita menyelaraskan diri secara vibrasi dengan hal-hal yang kita inginkan, kita juga perlu melakukan langkah nyata untuk bergerak menuju ke sana. Misalnya, jika seseorang menginginkan karier yang lebih bermakna, ia perlu mulai mencari informasi, melatih keterampilan, atau menjalin koneksi yang relevan. Dorongan untuk bertindak mungkin muncul sebagai ide tiba-tiba, kesempatan tak terduga, atau rasa penasaran terhadap hal baru, dan ketika kita meresponsnya, kita membuka jalan bagi realitas yang kita impikan. Tanpa tindakan, energi hanya akan tetap dalam bentuk potensi. Dengan tindakan yang terinspirasi, potensi itu mulai mewujud dalam kehidupan nyata. Hukum transmutasi energi yang abadi, Law of Perpetual Transmutation of Energy, menjelaskan bahwa energi terus bergerak dan berubah bentuk. Energi tingkat tinggi memiliki kemampuan untuk mengubah energi tingkat rendah, dan setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan niat positif memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan besar dalam hidup kita maupun orang lain. Hukum ini menunjukkan bahwa kita tidak pernah terjebak secara permanen dalam keadaan negatif, karena kita selalu memiliki kemampuan untuk mengalihkan energi kita ke frekuensi yang lebih tinggi. Misalnya, tindakan sederhana seperti bersyukur setiap pagi, memberi senyuman kepada orang lain, atau bermeditasi sejenak di tengah hari yang sibuk dapat mengubah suasana hati, pikiran, dan bahkan nasib kita. Sama seperti sebuah benih kecil yang tumbuh menjadi pohon besar. Tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan perubahan luar biasa dari waktu ke waktu. Dengan memahami hukum ini, kita didorong untuk bertanggung jawab terhadap energi yang kita bawa dan mulai membentuk kehidupan yang lebih selaras dengan harapan dan nilai-nilai kita. Hukum sebab akibat, Law of Cause and Effect, adalah hukum universal yang menyatakan bahwa setiap tindakan pasti menghasilkan konsekuensi. Apapun energi, niat, atau perbuatan yang kita lepaskan ke dunia ini akan kembali kepada kita dalam bentuk tertentu. Hukum ini sering disebut juga sebagai hukum karma universal. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu merupakan hasil dari tindakan masa lalu, baik sadar maupun tidak sadar. Dalam praktiknya, hukum ini mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap keputusan, ucapan, dan sikap kita memiliki dampak, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Jika kita ingin hidup dalam kedamaian, kita perlu menebarkan kedamaian. Jika kita ingin menerima cinta, kita perlu memberi cinta. Dengan menyadari hukum ini, kita menjadi lebih bijak dalam bertindak, karena kita paham bahwa energi yang kita pancarkan akan membentuk kenyataan yang kita alami. Hukum kompensasi, Law of Compensation, merupakan kelanjutan langsung dari hukum sebab akibat. Hukum ini menyatakan bahwa kita akan diberi kompensasi atau balasan sesuai dengan kontribusi yang telah kita berikan kepada dunia. Namun, kompensasi di sini tidak hanya berbentuk materi seperti uang atau jabatan, tetapi juga bisa berupa kebahagiaan, rasa syukur, kesehatan, atau bahkan pertumbuhan spiritual. Segala bentuk kebaikan yang kita tanamkan, apakah itu dalam bentuk kebaikan hati, kerja keras, ketulusan, atau pelayanan, akan kembali kepada kita dengan cara dan waktu yang mungkin tidak selalu kita duga. Hukum ini mengajarkan kita untuk tetap terbuka dan percaya bahwa setiap perbuatan baik akan mendapatkan balasannya. Saat kita membantu orang lain tanpa pamrih, semesta akan membuka jalan agar kita pun menerima dukungan dan kelimpahan dari arah yang tak terduga. Hukum ini memperkuat keyakinan bahwa tidak ada usaha yang sia-sia dan setiap tindakan tulus akan membawa buah yang indah pada waktunya. Hukum relativitas. Hukum relativitas mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat netral sampai kita memberi makna terhadapnya. Tidak ada situasi, tantangan, atau pengalaman yang sepenuhnya baik atau buruk secara mutlak. Semuanya relatif terhadap sudut pandang kita. Dua orang bisa mengalami peristiwa yang sama, namun memberikan penilaian dan reaksi yang sangat berbeda, tergantung pada pola pikir dan pengalaman hidup mereka. Hukum ini mendorong kita untuk melihat hidup melalui lensa kesadaran dan pembelajaran. Misalnya, saat kita mengalami kegagalan, kita bisa memilih untuk melihatnya
sebagai akhir dari segalanya, atau sebaliknya, sebagai batu loncatan menuju pertumbuhan. Perspektif inilah yang membentuk kualitas hidup kita. Dengan memahami hukum relativitas, kita dapat melatih pikiran untuk menemukan pelajaran dan berkah tersembunyi dalam setiap pengalaman. Kita juga belajar untuk tidak terlalu membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena setiap orang berjalan di jalur yang unik dengan latar belakang dan tujuan yang berbeda. Hukum polaritas, Law of Polarity, menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta memiliki kutub yang berlawanan, terang dan gelap, atas dan bawah, cinta dan takut, panas dan dingin. Keberadaan suatu hal hanya bisa dipahami karena adanya lawannya. Misalnya, kita memahami arti kebahagiaan karena kita pernah merasakan kesedihan. Tanpa malam, kita tidak akan mengenal siang. Hukum ini membantu kita menyadari bahwa pengalaman yang tampaknya negatif sebenarnya merupakan bagian penting dari keseimbangan hidup. Dengan menerima dualitas ini, kita bisa lebih bijaksana dalam menyikapi tantangan. Saat berada dalam kondisi sulit, kita diingatkan bahwa lawan dari kondisi tersebut yakni kemudahan dan kelegaan juga tersedia dan akan datang pada waktunya. Hukum polaritas juga mengajarkan bahwa dalam setiap kesulitan terdapat potensi untuk pertumbuhan, dan dalam setiap rasa sakit tersembunyi kekuatan untuk bangkit. Dengan menyadari keberadaan polaritas ini, kita tidak lagi terjebak dalam emosi negatif secara berlebihan, melainkan mampu menyeimbangkan pikiran dan perasaan dengan lebih bijak. Hukum ritme, Law of Rhythm, menekankan bahwa kehidupan bergerak dalam siklus, gelombang, dan pola yang berulang. Tidak ada yang berlangsung terus-menerus dalam satu kondisi. Segala hal akan selalu mengalami pasang surut, naik turun, diam, dan bergerak. Sama seperti musim yang datang silih berganti. Begitu pula dengan fase-fase dalam hidup kita. Akan ada masa pertumbuhan dan kemunduran, momen keberhasilan dan kegagalan, serta waktu semangat dan kelelahan. Hukum ini mengajarkan kita untuk tidak takut terhadap masa-masa sulit karena semuanya bersifat sementara. Menyadari keberadaan ritme ini membantu kita untuk lebih sabar, tenang, dan fleksibel dalam menghadapi perubahan hidup. Ketika kita berada dalam fase yang menantang, kita bisa memilih untuk istirahat sejenak, merefleksikan diri, dan percaya bahwa siklus kehidupan akan membawa kita kembali pada fase yang lebih baik. Dengan kata lain, menjalani hidup selaras dengan hukum ritme adalah tentang mengembangkan ketahanan emosional, menerima setiap fase kehidupan, dan tetap menjaga keyakinan bahwa semua akan bergerak menuju keseimbangan. Hukum gender, Law of Gender, bukan semata-mata berbicara tentang jenis kelamin biologis, tetapi tentang keseimbangan energi maskulin dan feminin yang ada dalam diri setiap individu. Energi maskulin melambangkan tindakan, logika, kekuatan, dan struktur. Sementara energi feminin mencerminkan intuisi, kreativitas, penerimaan, dan kelembutan. Dalam hidup yang seimbang, kedua energi ini bekerja sama, saling melengkapi, dan menghidupkan potensi terbaik dalam diri kita. Misalnya, dalam mengejar tujuan, kita perlu energi maskulin untuk merencanakan dan bertindak, tetapi juga membutuhkan energi feminin untuk mendengarkan intuisi dan menyesuaikan diri dengan arus kehidupan. Ketidakseimbangan salah satu sisi akan menyebabkan stres, kekacauan, atau ketidakterhubungan dengan diri sendiri. Dengan memahami hukum gender, kita diajak untuk mengenali kapan saatnya mengambil tindakan tegas dan kapan waktunya beristirahat atau menerima. Kehidupan yang harmonis muncul dari kemampuan kita untuk menyeimbangkan kedua energi ini dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan, hubungan, maupun pertumbuhan pribadi. Dengan memahami dan menerapkan 12 hukum alam semesta ini dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya dapat menciptakan kehidupan yang lebih selaras, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih sadar, tangguh, dan bermakna. Setiap hukum adalah bagian dari perjalanan spiritual kita, dan semakin kita hidup sesuai dengannya, semakin besar kemungkinan kita merancang realitas yang sesuai dengan impian dan potensi tertinggi kita.